Kan kalau manusia itu kan cenderung ingin banget bahagia di dunia ini ya. Ya pasti semua orang pasti berdoa, di dalam doanya itu pengen diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, cara kita menjaga kebahagiaan itu di dunia ini kan kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah, supaya kita tidak kebahagiaan kita tidak diusik oleh orang lain, dan kita juga tidak ingin mengusik kebahagiaan orang lain. Nah, itu gimana caranya? Dalam Islam itu mengajarkan supaya kita bisa saling menjaga kebahagiaan dalam berhubungan sesama satu sama lain. Nah, kebahagiaan itu sendiri harus kita ketahui. Kebahagiaan yang didasari nafsu atau kebahagiaan yang didasari dengan hati, karena kan berbeda. Semua manusia punya kebahagiaan sendiri-sendiri. Cara membedakannya itu gimana? Nah, itu jelas harus dengan ilmu juga. Misal orang bahagianya kalau dia itu makan enak, makan kenyang. Kadang orang bahagianya kalau dia itu bisa jalan-jalan entah kemana, pergi kemana. Kadang orang itu bahagianya ya macam-macam lah. Nah, tinggal kebahagiaan itu bernuansa dosa atau tidak. Nah, jadi kita menjaga kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ini ada unsur maksiatnya atau tidak. Oh, kalau misalnya ada unsur maksiat berarti bukan kebahagiaan yang harus dipertahankan. Nah, kalau kebahagiaan seseorang itu ada unsur maksiatnya, ini kebahagiaan yang harus segera ditinggalkan. Maka dari itu kita harus tahu, saya ini senangnya apa, kebahagiaan saya ini dengan apa dan bagaimana, harus dipelajari dulu. Ini bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan aturan negara kita Republik Indonesia atau tidak. Yang ketiga juga perlu diingat, bertentangan dengan adat istiadat dan budaya setempat kita atau tidak. Nah, kalau kebahagiaan itu sudah lolos, artinya kebahagiaan itu tidak mengandung unsur maksiat, maka yo monggo, kalau mau dipertahankan, kalau mau dijaga, itu hak kita masing-masing. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita atau kita mesti mencari keluar sih sebuah kebahagiaan? Nah, kebahagiaan itu kan menurut manusia memandang ini kan berbeda-beda. Kadang seseorang melakukan sesuatu, ini dilihat oleh orang lain betapa menderitanya dia. Tapi bagi yang melaksanakan ini kadang-kadang tidak menderita, justru malah bahagia. Satu contoh, di musim hujan itu ada anak-anak pada hujan-hujan, basah-basah kuyup, pada main air, main lumpur. Nah, kadang-kadang kita yang melihat kasihan mereka, betapa dinginnya mereka, betapa kotornya mereka, kita yang melihat. Tapi bagi yang menjalankannya, itulah kebahagiaan. Justru itu malah kebahagiaan yang cari. Jadi masalah kebahagiaan itu tidak bisa istilahnya terus langsung kita garis bawahi menurut diri kita, tidak bisa. Jadi kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Nah, setiap orang juga punya hak menjaga kebahagiaannya sendiri. Dia tidak ingin kebahagiaan itu diusik sama orang lain. Nah, ini kita berbicara kebahagiaan yang positif ya. Jadi nanti jangan dicampur aduk, karena pembahasannya juga berbeda. Kebahagiaan yang positif dalam arti tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar aturan negara Republik Indonesia, tidak melanggar adat istiadat dan budaya yang kita tempati. Nah, ini karena kita hidup tidak mungkin sendiri.
Kita hidup ini tidak mungkin sendiri. Kita hidup dalam satu keluarga, ada orang tua, mungkin ada nenek kakek, ada saudara. Yang sudah rumah tangga pasti ada ada suami istri. Lah kita juga bikin rumah, ada tetangga. Lah kita juga punya saudara, punya family, punya kerabat, kita juga punya teman, banyak sekali. Nah ini dalam kitab Taisirul Kholaq kan sudah diterangkan tentang adabul mu'asharoh. Apa itu adabul mu'asharoh? Tata cara kita bergaul. Bergaul dengan siapa saja. Tata cara kita bergaul, tata cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Sama manusia. Ya, ini secara global. Ini secara global. Oke. Pada sama manusia. Nah, itu gimana? Dari adabul mu'asharoh itu? Nah, kalau ini kan secara global, kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nanti dipilah-pilah sendiri. Ada bagaimana kita terhadap tetangga, bagaimana kita terhadap saudara, itu nanti ada sendiri. Cuman ini secara keseluruhan dulu, kita berinteraksi dengan sesama manusia ini juga punya tata krama. Banyak sekali adabnya, diantaranya dalam Taisirul Kholaq itu jelas diterangkan tolaqatul wajhi. Yang pertama, kita berhadapan dengan siapapun harus dengan muka yang berseri-seri. Oh, bahagia gitu, senyum. Jangan dulu, jangan sampai senyum dulu. Muka yang berseri. Muka yang berseri, itu bukan muka yang berwajah mak lampir. Muka yang berseri. Nah ini perlu latihan juga, bagaimana wajah kita ini berseri. Karena misal kamu jalan berpapasan dengan tetangga, tapi wajahnya angker, perasaan kamu bagaimana? Takut, mau nyapa jadi sungkan. Nah, jadi nggak enak kan? Jadi nggak enak. Untuk itu kalau kita melihat orang lain dengan wajah-wajah mak lampir ini tidak enak, maka kita harus bisa berpose, berpenampilan dengan wajah yang berseri. Ekspresi. Ekspresi wajah itu wajah yang berseri, wajah yang ramah tamah. Ramah tamah, senyum Papsoden. Ini belum sampai senyum. Berarti jadi tolaqatul wajhi, wajah yang berseri ini akan kelihatan, akan bersinar, terus bercahaya. Jadi tidak kehitam-hitaman, itu tidak. Kalau tidak, maksudnya kehitam? Ya gelap gitu loh. Kalau wajah-wajah angker kan gelap. Suram gitu ya. Keadaan kita mau bagaimanapun terserah, tapi pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, wajah kita harus berseri. Nah, itu belum sampai senyum. Terus kalau belum sampai senyum, tolaqatul wajhi. Ada orang yang ekspresi mukanya itu emang galak gitu loh. Jadi kayak padahal dia tuh enggak galak, padahal dia biasa aja, tapi karena fitur mukanya itu kelihatannya tegas. Jadi ketika dia diem begini, orang kiranya dia tuh marah, padahal cuma diam. Ya, ini orang yang tidak bisa acting juga. Jadi tolaqatul wajhi, kita memperlihatkan keceriaan wajah. Ini menjadi syarat, menjadi adab yang pertama dalam kita bergaul dengan siapapun. Walaupun karakter kita mungkin karakter di dalam kita itu mungkin orang yang kejam atau mungkin orang yang bagaimana, tapi yang diperlihatkan ini wajah-wajah yang ramah, wajah-wajah yang bersahabat. Ini kelihatan kok. Wajahnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan cantik ataupun tidak, nggak ada. Dengan wajah yang hidung pesek atau tidak, nggak ada. Cuman wajah yang ramah tamah, wajah yang bersahabat ini nanti akan kelihatan. Itu jadi, walau sama orang asing juga. Iya, ini kan kita mau berinteraksi. Dengan siapa kita berinteraksi? Kita lagi jalan di tempat umum, ya kan itu banyak orang. Nah, kalau kita banyak orang, yuk kita kan memperlihatkan, kita kan hanya memperlihatkan wajah kita itu wajah yang ramah tamah, sehingga orang yang melihat kita ini enak, tidak ada rasa takut, tidak ada pertanyaan dalam hati lah, karena wajahnya
ramah tamah tadi. Oh, ini yang Islam ajarkan tuh. Ya, ini iya. belum senyum. Oh, Nah, kalau senyum ini juga hati-hati. Setelah tolakatul wajhi dengan wajah yang ceria, wajah yang bersahabat, ini kalau kita mau menambah pahala kita dalam berinteraksi dengan siapa saja, ini kita kasih senyum. Tapi senyum itu senyum penghormatan. Senyumnya kayak gimana maksudnya? Ya, senyum penghormatan itu kan senyum yang membuat orang tadi itu merasa terhormat. Oh. Kan ada senyum penghinaan. Oh iya. Nah, senyum yang membuat orang yang diajak senyum itu merasa terhina. Ya. Oh ya ada. Nah, terus ada lagi senyum senyum yang istilahnya orang itu gimana? Senyum yang mematikan. Mematikan, menggoda. Nah, senyum yang menggoda ini lain lagi. Itu senyum yang mematikan, itu senyum yang yang bikin ulah lah. Misalnya seorang cewek senyum dengan laki-laki lah, senyum yang mematikan. Ini akan berbeda. Orang itu bisa merasakan tanpa diterangkan, itu nanti bisa merasakan. Oh, itu senyumnya menggoda. Oh, itu senyumnya meremehkan. Oh, itu senyumnya menghormati saya. Ini nanti orang akan bisa membedakan senyuman-senyuman tadi. Situasinya ya. Jadi kalau situasinya dia tidak pas untuk tersenyum. Ya, ini kalau yang penting kan, yang penting yang pertama tadi kita bermuka yang bersahabat, muka kita bersahabat, muka kita berseri, muka kita yang ramah. Kalau mau ditambah pahala, ini dengan senyuman. Senyum itu kan sedekah. Ya. Nah, tapi senyuman penghormatan, bukan senyuman yang mematikan. Kalau senyuman yang mematikan itu bisa merusak rumah tangga orang lain. Nah, di sini ini. Nah, ini aku punya pengalaman pribadi. Jadi dulu tuh aku karena hidup di lingkungan baru, itu tuh aku merasa nggak enak kalau misalnya tuh eye contact sama orang. Jadi itu waktu jalan, nah nggak sengaja kita eye contact gitu tuh, tatapan mata. Nah itu kan kalau misalnya kita kayak diem aja, cuek atau gimana, itu mungkin takutnya sini ngiranya angkuh lah, cuek lah, dingin lah atau gimana. Jadi aku tuh berusaha untuk senyum kepada setiap seseorang yang aku temui, balik itu cowok, cewek. Tapi yang mereka rasakan itu malah sebaliknya. Niatnya kita pengen kayak ramah. Aku pengennya ramah, tapi ada orang yang nganggap, ih kamu kok genit banget sih. Apa yang kita lakukan itu baik. Ini belum tentu diterima orang lain itu baik. Ini nggak apa-apa, yaitu sebuah resiko, nggak apa-apa. Tapi kita lakukan yang terbaik. Cuman ya itulah, ya yang namanya orang tebar pesona kan, ya nggak baik juga. Yang penting nggak terbar pesona, takut dibilang, ih kok sombong banget. Ya kita kan bisa mengatur. Senyuman itu bisa kita atur. Ini hati-hati loh. Ini kadang-kadang kita senyum dengan orang lain. Misal seorang laki-laki memberikan senyuman dengan wanita yang maaf ini ya, yang nggak cantik gitu loh, dengan senyuman yang menggoda. Wah, ini wanita tadi bisa nggak tidur 1 minggu ini. Nah itu kan senyuman menyiksa namanya. Tapi niatnya nggak gitu ngasih senyumannya itu. Ya, yang wajar aja. Makanya dengan senyuman penghormatan. Itu yang wajar aja. Jangan pakai senyuman-senyuman yang ditambahi dengan kedipan sedikit atau dengan bibir yang agak ke kanan atau ke kiri sedikit, itu jangan. Jadi senyum biasa saja. Tolong muka bersahabat. Lah, singkirkan muka-muka ganas kalau kita mau berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, ini adab yang pertama. Banyak tapi sekali misal adabnya. Ada orang dia kurang ngajar duluan. Jadi misalkan biasanya kalau cewek lagi jalan sendirian, nah itu ada ya cowok-cowok, sekumpulan cowok-cowok. Nah itu ya biasalah ngengkolin kita. Kita kan mau yang aslinya mau senyum ramah kan, jadi mikir nanti dikiranya kita beneran suka digengkolin, ngengkolin. Jadi kita sinis mukanya. Lah itu kan salah lewat.
Salah lewat. Wong tahu ada cowok nongkrong di situ kok lewat di depannya. Ini kan salah lewat. Lah di sini ini jadi untuk mengatur satunya jalan, nggak ada. Kalau putar balik lebih jauh. Jadi kita tuh supaya apa ya, menghadapi cowok-cowok yang nyekelin itu jadi kayak sinis, dipleroi gitu loh. Nah, pakai masker aja. Masker yang ada gambar bibirnya tersenyum itu. Nah, ini kan paling repot kalau di situ dibahas. Kan apa yang kita lakukan itu baik, belum tentu baik juga diterima oleh orang lain. Karena orang lain kita melakukannya dengan ajaran syariat Islam, tapi orang lain memandangnya dengan kacamata setan. Yo nggak ketemu, nggak ketemu di situ itu nggak usah dibahas. Yang penting yang kita lakukan. Tapi kita yakin kalau kita melakukan sebuah kebaikan untuk kenyamanan orang lain, ya, dengan wajah yang tadi itu, wajah yang bersahabat, ini menjadikan orang lain yang kita temui itu merasa nyaman, maka kita juga akan mendapat wajah-wajah yang bersahabat, kita juga akan nyaman. Berarti ini tergantung budaya culture di daerah itu juga, toh? Yo, itu berpengaruh tapi sangat sedikit. Yang penting kita memegang ajaran syariat. Nah, yang penting kita itu jalankan syariat semacam ini. Nah, masalah bagaimana penilaian orang lain, ya terserah mereka lah. Yang penting saya jalankan syariat. Insya Allah kalau syariat yang kita jalankan, ini nanti ketemunya yo enak. Soalnya, nanti ketemunya enak. Di apa ya, di beberapa negara ya di luar Indonesia itu ada yang mereka tuh menganggap kalau stranger ya, orang asing itu senyum sama apa ya, ketika di jalan terus senyum itu kayak menganggap itu stres atau psikopat gitu loh. Jadi kayak punya maksud tersendiri karena di negara itu nggak biasanya senyum kayak ramah di Indonesia yang makanya sama orang. Maka dari itu tadi Bapak bilang kita melihat aturan syariat, aturan negara, adat istiadat budaya setempat itu juga perlu kita lihat. Jadi ini kan tidak sebuah keharusan kita itu senyum. Cuman kalau kita ingin berpahala, bersodakoh dengan senyum, itu kita sudah bersodakoh. Yo, senyumnya yo diatur, jangan kebanyakan senyum. Nah, malah ada yang apa kemarin bilang kalau misalnya apa di Indonesia itu senyum itu dinilai ramah, tapi kalau di Arab disenyumin sama orang-orang Arab itu malah bahaya katanya. Ya itu Bapak kurang tahu, Bapak belum pernah ke Arab. Ya itu orang-orang yang kayak bilang pernah ke sana terus disenyumin itu berarti artinya tuh kayak sesuatu gitu loh, bukan sebuah keramahan. Ya memang beda negara ya beda budaya. Cuman kalau ini kan cocok dengan budaya Jawa. Ya, budaya dengan Jawa wajah yang berseri lah. Kita tuh hidup ya, wajah kita itu kalau bisa ya 24 jam itu ya wajah-wajah surgawi, wajah-wajah bahagia. Jangan sampai kita meminjam mukanya mak lampir, jangan. Berarti kita harus terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Di depan orang lain tuh kita memperlihatkan bahagia kita. Jangan kita memperlihatkan problem yang ada pada diri kita, jangan. Kebahagiaan yang kita perlihatkan. Kalau misalnya kita terlalu capek dan pengen terlihat sebenarnya nggak baik-baik saja, itu boleh nggak sih? Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kok memperlihatkan wajah seakan-akan 3 hari belum makan. Ini tidak boleh. Itu kayak pengemis itu kan. Padahal baru saja dia makan nasi 1 piring dengan lauknya ayam goreng dan minumnya saja habis 3 gelas. Tapi begitu dia minta kayak orang 3 hari belum makan. Nah itu kan menunjukkan wajah-wajah untuk dikasih, untuk dibelas kasih. Ini tidak boleh. Capek nggak sih pura-pura bahagia padahal lagi sedang tidak? Nah makanya kita latihan wajah. Wajah kita itu kita tunjukkan wajah yang bahagia, wajah surgawi. Jangan sampai wajah kita kok muka kita kok bermuka neraka, jangan sampai. Ini kita tunjukkan pada siapapun, yang di dalam biarkan di dalam. Nah ini malah dalam suatu kitab yang lain diterangkan sebuah keharusan.
Harus. Memperlihatkan wajah yang berseri, wajah bahagia ini malah sebuah keharusan. Berarti kalau kita lagi punya problem, lagi punya apa, memang harus ditahan sendiri kan, nggak bisa Itu diceritain. nanti lain, itu pembahasannya berarti lain. Beda, bukan yang itu ya. Ya, itu udah ya, satu ya, paham ya. Ya, Jadi udah, adab atau tata cara dalam kita bergaul, yaitu dengan wajah yang bersahabat. Walinul janibi, yang kedua itu dengan badan yang dilihat itu seakan-akan merendah. Bukan berarti badan kita harus membungkuk itu tidak. Ya. Tapi badan kita itu dilihat itu merendah. Bukan malah kita membusungkan dada. Lah, ini kalau membusungkan dada ini kan kalau mau tawuran, ayo berani sama saya enggak? Ini kan membusungkan dada. Iya. Kelihatan toh. Ya. Tapi kalau kita kan nggak mau tawuran, kita mau bergaul. Lah kalau mau bergaul, ini badan kita ini dibikin lemes lah. Bukan berarti kita itu harus jongkok itu tidak, ya capek. Tapi badan kita jangan dibikin, jangan pinjam badannya gerandong lah. Gerandong itu kan begini loh. Wah, ini jangan. Jadi kita dalam bergaul itu memperlihatkan bahwa diri kita itu lemes gitu loh, diri kita itu open gitu loh. Lemah gemulai. Apalagi cewek, cewek kok mau bergaul kok begini yo. Itu malah nyari perkara. Ya. Terus ada pertanyaan lagi? Enggak sih, kalau yang ini kayaknya semua orang juga setuju sih. Enggak mungkin kan kita begini, harus yang apa ya, like-nya manusia aja, biasa aja gitu, nggak terlalu. Terus dalam bersahabat ini yo kita bertanggung jawab. Orang kadang-kadang pengen punya sahabat banyak, punya teman banyak, punya tetangga banyak. Kadang bahkan laki-laki itu juga pinginnya punya istri banyak. Ini laki-laki ya punya yang banyak, cuman harus bertanggung jawab. Dengan persahabatannya harus bertanggung jawab dengan siapa saja. Salah satunya satu harus saling tolong menolong, tu'inu fiddin, tolong menolong di dalam agama. Ya. Paham nggak kamu? Tu'inu fiddin. Saling menolong ketika kesusahan kan? Lain, tolong menolong di dalam agama itu artinya bagaimana? Tolong menolong di dalam agama berarti menolong seseorang untuk bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semacam itu. Misal punya teman, waktunya sholat subuh, temannya masih ngorok. Kita tolong dengan dibangunin. Dibangunin kok nggak bangun-bangun, yuk kita cari yang itu kan itu strategi A kok gagal, pakai strategi B, siram air. Ya itu nanti marah. Ya ini kan kita menolong, karena kalau dia tidak sholat subuh, neraka ancamannya. Ini harus ada tanggung jawab. Kita punya teman, semakin banyak teman kita juga semakin banyak tolong menolong. Jangan cuek aja. Pada waktu enak ya kayak itu lagu mencari teman, lagu apa? Itu lagunya Romai Rama itu ada itu lah. Mencari teman untuk kesusahan memang sulit, tapi mencari teman dalam bahagia memang mudah. Nah, kalau kita mencari teman hanya dalam bahagia, wah ini yo nggak bertanggung jawab. Jadi tolong menolong, tu'inu fiddin, tolong menolong di dalam agama. Kalau kita tahu teman kita itu berbuat dosa, yuk kita cegah. Jangan sampai berbuat dosa. Itu saling tolong menolong, saling. Jadi tolong menolong di dalam agama loh. Jangan tolong menolong di luar itu. Kalau tolong menolongnya di luar agama, ini nanti larinya ke sesuatu yang berunsurkan maksiat. Misal ini teman mau nyuri, nah udah sana kamu yang ngambil duitnya, nanti tak jagain di sini, kalau ketahuan nanti saya tak teriak. Lah ini kan menolong juga, tapi dalam pencurian. Nah ini nggak boleh. Nah misal kita itu terlalu sungkan
sama teman kita, takutnya kita terlalu menggurui, kita tuh terlalu fanatik, karena zaman sekarang kan Islam semakin asing ya. Jadi kalau misal ada teman kita yang pacaran gitu, terus kita mencoba untuk mengingatkan, kamu tahu nggak sih kalau itu nggak benar gitu. Terus kita menasihati sekali, terus dia tahu sih, tapi ya gimana lagi gitu. Cuman kita mau ke tahap berikutnya itu takutnya dia bilang kok terlalu memaksa untuk mengikuti pendapat kita, takutnya gitu. Jadi tuh kita memilih untuk yaudah deh, karena aku nggak sanggup pakai lisanku, yaudah tak doain aja gitu. Makanya dalam kitab Al-Lala ya, kitab Al-Lala itu kan diterangkan dengan syair Jawa, yen ono konco olo enggal ndang paten yen ono konco olo lakune ndang dohono. Nah, kalau kita mempunyai teman yang jelek dan kita tidak mampu untuk memberikan nasihat, kita tidak mampu menolong dia dalam kebaikan, tinggalkan saja. Nah, ini kalau teman kan enak, teman itu paling enak. Jadi kita itu bisa memilih si A kok nggak cocok, tinggalkan saja. Milih si B nggak cocok, tinggalkan saja. Lain halnya kalau itu tetangga. Tetangga nggak cocok, ya kita harus pindah rumah, kan repot juga. Nah, di sini kalau teman itu, apalagi kalau keluarga. Keluarga nggak bisa tukar tambah, nggak bisa. Nah, ini yen ono konco olo lakune ndang dohono. Kalau kita mempunyai teman yang jelek dan kita tidak mampu untuk menolong dia dalam kebaikan, maka langkah kita sesuai dalam kitab Al-Lala, kita harus menjauh. Bukan berarti memutus, kita menjauh agar kita sendiri tidak terseret dalam keburukannya dia. Jelas kan? Jadi kita mencari teman tuh yo harus betul-betul jeli, betul-betul pilih-pilih. Jangan sampai kita asal mencari teman. Jadi kita juga bisa mengingatkan ke dia, dia juga bisa mengingatkan ke kita. Lah ini enak. Kalau satu pihak saja nanti tinggal aja. Ini tolong menolong. Terus watarkul iftikhori bil jahi wal hina. Lah ini yang sering terjadi. Kita jangan sampai menceritakan dengan kesombongan tentang pangkat derajat kita kepada orang lain, apalagi kita menceritakan, memperlihatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung harta kekayaan kita kepada orang lain. Ini hati-hati. Kalau sekarang itu namanya flexing. Nah, sosial media banyak. Lah iya, orang pakai gelang monggo silakan. Tapi kalau niatnya untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa saya itu punya gelang segede ini, lah ini tidak baik. Jadi urusan pangkat, urusan derajat, urusan apalah tahta dan kekayaan ini jangan menjadi bahan pembicaraan kepada orang lain, jangan diperlihatkan di hadapan orang lain. Ini pangkat kita sendiri, kekayaan kita sendiri. Ini jangan sampai. Bahkan kekayaan anak kita, kekayaan bapak kita, kekayaan keluarga kita, ini jangan dibawa-bawa. Pangkat paman kita jangan dibawa-bawa. Kita berteman dengan orang lain terus kita menyombongkan diri, loh itu Pak D saya jenderal. Lah ini jangan. Ini nanti akhirnya akan menjadi sebuah malapetaka di kemudian hari. Nah, kalau laki-laki terus tahu, wah saya punya teman Pak D-nya itu jenderal gitu, wah ini mau tawuran, semakin pede karena nanti Pak D-nya temannya yang jenderal tadi pasti mau menolong gitu loh. Nah ini jangan sampai. Itu bikin orang sekitarnya juga ngerasa nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Jadi kayak kok dia pakaiannya kayak gitu, branded semua. Tasnya branded, pakai perhiasan segala macam, sedangkan penampilannya dia tuh kayak biasa aja. Jadi membuat
orang lain itu ngerasa kayak kurang bahagia dengan apa yang dimiliki. Jadi kekayaan itu tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain. Diri mati sendiri aja. Ya, misal kamu pakai gelang, bertemu dengan teman kamu atau tetangga kamu. Kenapa kamu kok tidak pakai gelang? Iya, saya nggak punya gelang, saya punyanya gelang karet. Oh ya udah, kalau begitu ini saya punya gelang 5, udah. Ini yang satu buat kamu, ini 10 gram loh. Nah, ini kan kayak gitu. Perintah agama itu, kekayaan itu kalau sudah ada hubungannya dengan zakat, ini harus dikeluarkan zakatnya. Ini saya punya emas 5 kintal, ini zakatnya saya keluarkan, ini buat kamu 5 juta. Nah, ini kan bagus. Jadi kalau misalnya kita pakai gelang, terus ada orang yang teman kita, gelang kamu kok bagus, nah itu kita ngasih. Ya kita kasih toh. Kan kasih gelangnya. Perintah agama itu kalau kita punya kekayaan yang sudah ada wajibnya zakat, kita keluarkan zakatnya. Kalau belum ada wajibnya zakat, ya kita keluarkan sodakohnya. Sodakoh. Kamu kok nggak pakai cincin, jari kamu bagus loh. Wah, saya nggak punya cincin, Mbak. Ya udah, ini cincin saya buat kamu satu, itu 10 gram lah. Muat enggak? Kalau enggak muat ya dijual, bisa buat beli beras besok lah. Ini kan bagusnya di situ orang. Kekayaan itu tidak untuk diperlihatkan. Agama enggak perintah kayak gitu. Kalau kecuali diperlihatkan ya harus konsekuensinya nggak bantu. Nah, maka dari itu kan kita kan harus pilih-pilih. Ini saya mau ketemuan dengan teman-teman yang gelangnya sampai ke siku-siku, yang kalungnya sampai ini kita mau ketemunya dengan orang-orang yang kayak gitu, kita pakai perhiasan kita nggak masalah. Yang melihat aja juga punya gitu loh. Tapi kalau wah ini saya mau ketemu dengan teman-teman yang di bawah standar, teman-teman yang miskin, ya perhiasan nggak usah dibawa lah, nggak usah pakai perhiasan, kita sesuaikan. Mau ketemu teman-teman yang nggak bawa perhiasan, kalau toh memang mau dipakai, yo itu tadi dikasih kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali kita memamerkan kekayaan. Berarti emang tergantung dengan siapa kita bergaul ya, dengan siapa kita bergaul. Kalau misalnya sama yang punya, ya itu bukan berarti flexing ya. Ya, kita kan mau ya, orang pamer itu kan terhadap orang yang di bawahnya. Kalau kita punya gelang 1 ton, mau pamer dengan yang punya 5 ton kan nggak mungkin. Malah justru kita yang malu kan. Nah, jadi orang pamer itu pasti di bawahnya. Jadi lihat situasi. Ya, termasuk kedudukan. Wah, saya sekarang sudah jadi kepala desa loh. Nah, ini jangan diperlihatkan. Tergantung, kalau misalnya perlihatannya ke gubernur ya bakal karena itu kan nggak pamer juga. Pamer kan mesti dengan orang-orang yang di bawahnya. Disebut pamer itu ketika menunjukkan kepada orang-orang yang nggak punya itu. Jadi kekayaan jangan sampai diperlihatkan. Wah, kalau yang kita sudah terlalu memperlihatkannya, yang tahu ternyata itu maling, malah nanti dicuri. Nah, kalau misalnya di sosial media itu kan yang nonton kan dari berbagai kalangan. Nah, itu gimana? Nah, ini lain lagi. Misal, memang kamu misal jualan emas. Lah, emasnya kok nggak diperlihatkan, kan nggak ada orang yang ngerti. Tapi kan memperlihatkannya nggak dipakai juga kan. Ya, misal jualan emas, atau kamu itu sedang bikin iklan mau nawarin cincin, mau nawarin gelang, itu kan boleh aja. Misal kayak video-video daily life, kehidupan sehari-hari, cuman ya karena dia orang yang punya, jadi apa yang diperlihatkan di video itu bagi orang yang nonton yang nggak punya itu suatu pamer, bentuk pamer. Cuman bagi orang yang setara ngeliat foto video-video kayak gitu, kayak ya udah biasa gitu. Ya, makanya kekayaan yang penting kan kita bergaul dengan siapa dulu. Ya, bergaulnya tetap sama orang-orang. Bergaul dengan orang-orang yang menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, tetangga kita, saudara kita lah. Ini kekayaan jangan diperlihatkan. Tapi bukan berarti kita terus menyalahartikan.
Kadang-kadang ada temen, kita waktu makan bersama, misal masuk ke warung, terus pas pada waktunya mau bayar, terus wah saya nggak bawa uang, padahal bawa uang banyak. Nah ini bukan berarti begitu, kalau itu orang pelit. Nah pas waktunya bayar, wah saya nggak bawa uang, ini namanya pelit, ya, bukan berarti menyembunyikan uangnya, ya menyembuhkan uangnya, cuman karena pelit. Nah kalau itu kan ya diartikan beginilah, kalau pada saat kekayaan, kalau pada saat saya harus mengeluarkan uang saya harus mengeluarkan harta saya untuk teman saya, untuk sebuah kebaikan, keluarkanlah. Jadi bukan flexing ya itu jadinya. Iya, perlihatkanlah. Misal kamu masuk ke sebuah organisasi, di mana organisasi itu sebuah organisasi kebaikan. Nah, di situ pada saat itu sedang menggalang pendanaan untuk santunan yatim piatu. Lah kamu punya harta, udah ini gelang saya, kamu perlihatkan semua, kamu kasihkan. Nah, ini kan bagus. Iya, berarti jadi nggak apa-apa. Terus yang terakhir ini, waktu sudah semakin menipis. Kit manusiri li annahu la qimata liman layak tumul asror. Jadi kita harus pandai-pandai menyimpan rahasia teman. Kita harus pandai-pandai menyimpan rahasia orang lain. Apalagi di situ sebuah aib. Yang tidak perlu untuk dimengerti orang lain. Kita harus simpen. Karena apa? Kalau kita tidak pandai-pandai menyimpan rahasia orang lain, maka rahasia kita juga akan dibongkar oleh orang lain. Maka harus laki mata liman layak tumu asror. Jadi apapun rahasianya. Karena apa? Kalau kita membuka rahasia orang lain, ini nanti jadinya satu, akan jadi riba. Ya, apa? Riba. Oh, riba. Nah, itu berbahaya juga. Yang kedua, kalau itu ketambahan, rahasia itu ketambahan, itu akan menjadi fitnah. Nah, itu dosa besar semuanya. Makanya ya itulah, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita tidak mampu untuk berteman, tinggalkanlah. Daripada kita harus membongkar rahasia. Ini jangan sampai kita lakukan. Kita jangan sampai membongkar rahasia siapapun. Ya itu tidak ada untungnya. Kerabat, tetangga. Ya orang-orang yang bergaul dengan kita. Dan kita tahu rahasia. Kita tahu rahasia dia. Jangan sampai kita bongkar. Karena apa? Rahasia kita juga nanti yang akan dibongkar oleh orang lain. Pada saat manusia itu terbongkar rahasianya, yang istilahnya derajatnya tinggi pun hancur lebur. Yang tadinya dihormati menjadi dicaci maki, yang tadinya disegani menjadi dibenci, yang tadinya disanjung menjadi dihujat. Ini kapan rahasia itu sudah terbongkar? Berarti memang Islam nggak menganjurkan kalau kita tahu aib orang lain itu disebarin, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita terpaksa tahu, kita terpaksa tahu, ya sudah, kita saja yang tahu. Ya, kita yang tahu. Jadi untuk itu di dalam bergaul memang tidak mudah. Untuk itu silahkan Anda memperbanyak teman, memperbanyak orang untuk bergaul, tapi tolong perhatikan, bergaul itu penuh dengan tanggung jawab.